Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmatnya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kita junjungkan rahmat kepada Nabi kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita menjadi umatnya di akhir zaman nanti. Bapak Ibu sekalian, di sini perkenalkan, nama saya Muhammad Adam Farezi dari perwakilan Yayasan An-Nur Candi Suko Semarang, yang kali ini saya akan membawakan tema yaitu tentang ikhlas. Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang belum tahu bahwa ikhlas itu apa. Jadi ikhlas itu adalah usaha kita untuk menolong orang lain tapi tanpa mengharapkan imbalan sedikit pun. Tetapi jika orang lain juga ikhlas memberikan imbalan tersebut, artinya kita tidak apa-apa untuk menerima imbalan tersebut, karena di dalam hati kita sebenarnya sudah ikhlas dan orang tersebut sudah mengeluarkan imbalan, dan di hatinya pun juga mengeluarkan imbalan itu dia ikhlas. Jadi bisa kita simpulkan bahwa ikhlas itu sebenarnya tidak menerima imbalan apapun, tetapi jika kita sama-sama manusia, sama-sama mengerti, sama-sama ikhlas, ya jadi tidak masalah. Lalu selanjutnya adalah ikhlas ini adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukan bagi orang awam, karena ikhlas itu adalah benar-benar dari dalam hati manusia, dalam hati kita. Jadi kita tidak bisa memaksakan untuk ikhlas, tidak bisa memaksakan untuk tidak ikhlas. Jadi itu ikhlas itu memang murni dari hati kita masing-masing. Lalu mengapa ikhlas itu sulit untuk dilakukan? Jadi ikhlas itu kan tidak dihitung dari berapa banyak kita menolong, berapa banyak kita berinfak, tetapi berapa tulus hati kita dalam memberikan bantuan tersebut. Percuma saja kita misal memberikan uang 100.000 untuk sedekah, tetapi dalam hati kita, wah saya kok eman-eman 100.000 buat sedekah. Nah, mending infak 5.000 atau sedekah 5.000, tetapi dalam hati kita ya ikhlas untuk menolong walaupun hanya sekedar sedikit. Ikhlas di sini bukan tentang mengenai harta atau ya semacam harta saja, tetapi ikhlas di sini mencakup banyak hal. Seperti contoh adalah semisal keluarga tercinta kita ada yang meninggal atau yang wafat, itu kita diajarkan untuk ikhlas, karena semua yang makhluk hidup itu akan kembali kepada yang kuasa. Tidak hanya tidak hanya yang meninggal saja, tetapi juga yang sakit, karena sakit itu diuji. Jadi apakah kita benar-benar ikhlas dengan sakit tersebut, ataukah hanya kita bisa mengeluh ketika sakit tersebut. Jadi itu ujian dari Allah, bagaimana Allah mengukur keikhlasan kita dalam kehidupan kita. Orang yang memiliki sifat ikhlas yang sangat tulus itu biasanya kemungkinan besar ia akan mendapatkan surga dari Allah, karena ia berhasil karena Allah telah menguji kalian dengan cara-cara tersebut agar kalian itu dinilai apakah kalian itu benar-benar memiliki sifat ikhlas, ataupun kalian itu hanya ikhlas karena menerima imbalan, ataupun ikhlas karena tidak mendapat imbalan. Jadi benar-benar diuji, karena ikhlas ini tidak sembarang orang bisa. Ada juga yang ikhlas tapi dia itu suka pamer ataupun ria. Nah, ini juga salah, karena di dalam hatinya itu tidak sepenuhnya ikhlas, tapi dalam hatinya itu dia ingin disanjung atau dipuji oleh orang, karena dia semisal sedekah masjid dengan nilai yang tinggi. Jadi ya itu ingin disanjung orang, oh dia itu orang kaya, oh itu orang yang sangat baik. Nah, jadi ikhlas itu tidak seperti itu. Ikhlas itu memang dari hati dan tidak disebarkan oleh siapapun, dan hanya diri kitalah yang mengerti ikhlas itu. Selanjutnya adalah manfaat dari ikhlas.
manfaat dari ikhlas sendiri itu ada banyak, seperti contoh yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kita itu ikhlas untuk mencari ridha Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah agar kita itu menjadi orang yang terpilih pada masa akhir nanti. Jadi kita itu ikhlas itu tidak sia-sia. Bahkan jika kita ikhlas pun biasanya Allah akan mengganti dengan 2 kali atau 3 kali lebih besar dari apa yang kita ikhlaskan. Jadi tidak ada ruginya kita ikhlas itu sebenarnya. Makanya itu mari kita sebagai umat muslim yang bertakwa, kita harus bisa mengamalkan sikap ikhlas itu kepada siapa saja, entah itu orang miskin, orang kaya, orang Islam ataupun non Islam. Jadi ikhlas itu tidak memandang itu, tapi memang dari ketulusan hati kita dalam mengeluarkan jasa atau mengeluarkan uang ataupun mengeluarkan tenaga dari kita untuk orang lain atau untuk membantu orang lain yang sedang merasakan kesusahan. Lalu yang selanjutnya itu adalah kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak disebutkan nominal berapa kalian kelas, berapa kalian bersedekah, berapa kalian membantu fakir miskin. Jadi konteksnya ini tuh seperti kita membantu dengan ikhlas dan kita hanya berharap mendapatkan pahala atau ridho dari Allah Subhanahu wa taala, karena tahu sendiri bahwa Allah itu memberikan pahala itu tidak melihat berapa banyak nominal yang Anda keluarkan untuk membantu orang tersebut. Anda mengeluarkan 500 perak atau 1.000 rupiah untuk berinfak, itu pun sudah mendapatkan pahala dari Allah. Jadi tidak ada salahnya kita untuk tidak ikhlas kepada orang lain atau membantu orang lain. Jadi kita itu hidup memang untuk kan makhluk sosial, jadi kita diwajibkan untuk tolong menolong sesama muslim, sesama muslim, sesama orang kaya ataupun yang miskin. Jadi kita itu memang diciptakan untuk makhluk sosial karena kita tidak bisa hidup tanpa membutuhkan makhluk manusia lainnya. Oke, jadi kesimpulan dari materi kali ini adalah kita sebagai umat muslim yang bertakwa kepada Allah, marilah kita ikhlas, menumbuhkan rasa ikhlas itu sejak dini. Walaupun kita sudah mulai besar, tapi ya sebisa mungkin kita harus bisa menanamkan rasa ikhlas itu sejak dini. Bila kita sudah merasakan ikhlas, kita itu membantu orang atau ingin bersedekah itu tidak mikir lagi. Jadi kita tinggal kita tinggal memberikan uang asal dalam hati kita itu ikhlas, walaupun nilainya tidak seberapa. Yang penting dalam hati kita sudah ikhlas, sudah berharap pada ridha Allah dan berharap pahala dan mendekatkan diri kepada Allah untuk membantu kita di zaman akhir nanti yang akan membawa kita ke dalam surga. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Jikalau saya ada kesalahan dalam bertutur kata ataupun berperilaku, mungkin bisa dimaafkan karena saya hanyalah manusia biasa yang memiliki sifat salah dan lupa. Oke, mungkin cukup itu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.